Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang pendek, tetapi mengandung prinsip kehidupan yang mendalam. Yaitu dari Amsal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Amsal 14 ayat yang pertama ini mengajak kita melihat apakah kita sedang menjadi pribadi yang membangun atau justru meruntuhkan. Saudara bayangkan seorang tukang bangunan. Hari demi hari ia datang, membawa semen, menyusun batu bata satu persatu, meratakan dinding, membentuk fondasi rumah yang kokoh. Tapi, setiap malam setelah semua pekerja pulang, ada seseorang yang masuk ke lokasi bangunan tersebut dan mulai menjatuhkan tembok yang sudah dibangun pada siang harinya. Konyol bukan? Ya, tapi sayangnya itu gambaran yang mungkin terjadi di dalam banyak relasi. Di keluarga, komunitas pelayanan, bahkan dalam jemaat Tuhan. Seseorang bisa membangun kepercayaan selama bertahun-tahun, tapi hanya butuh satu kalimat pedas untuk meruntuhkannya. Seorang ibu bisa membangun anak-anaknya dengan kasih dan doa, tapi juga bisa meruntuhkannya jika terbawa amarah dan kata-kata yang menyakitkan. Apa yang kita pelajari dari Amsal 14 ayat yang pertama ini? Pertama, mari kita pahami istilah perempuan yang bijak. Ini bukan hanya bicara soal gender atau jenis kelamin. Dalam konteks Amsal ini mewakili siapapun yang dipercayakan untuk menjaga dan membangun kehidupan. Baik itu seorang istri, seorang suami, orang tua, pemimpin, bahkan setiap kita. Kata mendirikan rumah di sini bukan berarti membangun struktur fisik, melainkan menata kehidupan secara rohani, emosional, dan juga rasional. Rumah adalah simbol dari stabilitas, kasih, dan keamanan. Membangun berarti kita menabur hikmat, keteladanan, pengampunan, dan kasih Kristus di dalamnya. Sebaliknya, orang bodoh tidak menghancurkan rumahnya karena tidak punya kekuatan. Justru dengan tangannya sendiri, artinya dengan tindakan, dengan perkataan, dengan keputusan yang salah, ia merobohkan apa yang seharusnya dijaga. Mari kita perhatikan. Orang bodoh itu aktif, bukan pasif. Ia merusak, meskipun mungkin tidak sadar. Kadang melalui kemarahan yang tidak terkendali, egoisme, atau mungkin ucapan-ucapan yang melukai. Dan disinilah pentingnya hikmat. Amsal berkali-kali menghubungkan hikmat dengan takut akan Tuhan. Kita bisa baca dalam Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10. Artinya, hikmat sejati bukan sekedar pintar mengatur keuangan atau berbicara manis, tetapi hikmat itu adalah hidup dalam hormat kepada Tuhan dan memperlakukan orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa membangun rumah rohani yang kokoh jika fondasinya bukan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 24-27. Hanya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhanlah yang seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Karena itu, saudara, mari kita merenungkan. Apakah hari ini kita sedang membangun atau meruntuhkan? Apakah kata-kata kita menjadi lem perekat atau malah menjadi palu penghancur? Apakah sikap kita menenangkan atau malah menambah beban orang lain? Saudara, Tuhan memanggil kita
menjadi pribadi yang bijak, yang membangun rumah, keluarga, dan lingkungan kita dengan hikmat dari Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan keegoisan pribadi kita. Mari kita jadi pembangun. Dunia ini sudah penuh dengan luka, dan Tuhan memanggil saudara untuk menjadi penawar, bukan penambah luka itu. Bangunlah rumahmu, bukan dengan emosi, tapi dengan hikmat dan kasih dari Kristus. Karena rumah yang didirikan oleh hikmat akan bertahan dalam badai. Saudara dipanggil untuk menjadi pembangun, bukan peroboh. Bangunlah hari ini, satu kata, satu tindakan, satu kasih pada satu waktu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami yang seharusnya membangun relasi dengan baik, membangun komunikasi dengan baik. Seharusnya kami bisa menolong orang-orang di sekitar kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Tapi kenyataannya seringkali dengan perkataan kami, dengan keegoisan kami, dengan emosi negatif kami, kemarahan kami, kayak menghancurkan orang-orang di sekitar kami. Kayak menghancurkan relasi-relasi yang ada. Ampunilah kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki kebijaksanaan. Berikan kami hikmat Tuhan. Supaya saat kami berkata-kata, saat kami bertindak, kami boleh berkata-kata dan bertindak dengan tepat. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kami mau menjadi orang-orang yang membangun yang lain. Bukan menghancurkan, bukan meruntuhkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa membagikan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.